Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam pelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang matrik bagian yang pertama. Apa yang akan kalian pelajari? Yaitu tentang definisi dari matriks, ordo dari matriks, dan juga transpos matriks. Simak penjelasan Bu Fani ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar Bu Fani lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom, serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi, matriks, jadi coba perhatikan contoh yang diberikan Bu Fani ya. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan. Nah, jadi di sini ada kurung ya. Misalkan Bu Fani punya matriks seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah bilangan yang disusun ya. Yang di situ menurut baris dan kolom dan ditandai dengan tanda kurung. Kurungnya bisa pakai kurung siku atau bisa juga pakai kurung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekalian pahami? Nah, sekarang kamu perhatikan contoh Bu Fani yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ya. Bu Fani punya matriks yang di sini merupakan susunan bilangan yang di sini dibatasi oleh dua buah tanda kurung ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kamu perhatikan. 7, 8, 9, 8. Jadi ini dikatakan adalah baris ya. Jadi ini adalah baris pertama. Kemudian ini adalah baris kedua. Ini adalah baris ketiga. Dan ini adalah baris keempat. Ya. Sedangkan ini kamu perhatikan 7, 8, 5, 7. Ini adalah merupakan kolom ya. Ini adalah kolom pertama. Kemudian ini, jadi ini adalah merupakan kolom kedua. Sedangkan 9, 8, 8, 10 ini adalah merupakan kolom ketiga ya. Dan selanjutnya 8, 6, 6, 8 ini adalah merupakan kolom keempat. Jadi sekali lagi tadi matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom ya. Jadi sekali lagi ini disebut dengan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Sedangkan ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Bisa kamu pahami? Coba sekarang kamu perhatikan apa yang dinamakan dengan ordo matriks. Ordo matriks adalah merupakan ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Coba kamu perhatikan, misalkan Bu Fani punya matriks 1, 3, 5, 2, 1, 0. Ya. Ordo dari matriks yang Bu Fani tuliskan ini adalah banyaknya baris adalah 1, 2, berarti ada ordonya adalah 2 yang menyatakan baris. Sedangkan 1,
2, 3 adalah menyatakan banyaknya kolom. Sehingga matriks ini ordonya adalah 2 kali 3. Yang artinya banyaknya baris adalah 2, 1, 2. Sedangkan 3 adalah menyatakan banyaknya kolom. 1, 2, 3. Misalkan Bu Fani punya lagi matriks misalkan 1, 3. Berapa ordo dari matriks ini? Kita hitung banyaknya baris dulu ya. 1, 2. Banyaknya baris adalah 2, sedangkan banyaknya kolom adalah 1. Sehingga kita katakan ordo matriks adalah 2 kali 1. Bisa kalian pahami? Misalkan lagi Bu Fani punya matriks. Coba kamu perhatikan. Saya punya matriks 1, 2, 3. Seperti ini. Ya. Berapa banyaknya baris? Banyaknya baris adalah 1. Sedangkan banyaknya kolom adalah 1, 2, 3. Maka dikatakan matriks ini mempunyai ordo 1 kali 3. 1 menyatakan banyaknya baris, sedangkan 3 adalah menyatakan banyaknya kolom. Bisa kamu pahami? Sekarang kalau Bu Fani punya matriks seperti ini, berapa ordonya? Banyaknya baris berapa? 1 ya. Banyaknya kolom juga 1. Sehingga dikatakan matriks ini adalah berordo 1 kali 1. Anak-anak sekalian, coba sekarang perhatikan Bu Fani punya matrik ya. Matriknya adalah 1, 3, 0, negatif 2, 4, 1. Kamu perhatikan matriks ini berordo berapa? 1, 2, barisnya 2. 1, 2, 3, kolomnya 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Banyaknya baris 2, banyaknya kolom 3. Sekarang kamu perhatikan. 1 ini adalah merupakan elemen baris pertama, kolom pertama. Ya, jadi kalau kita tuliskan elemen baris pertama, kolom pertama. Ya. Jadi elemen baris pertama, kolom pertama itu adalah 1 ya. Sedangkan 3 adalah elemen baris pertama, kolom keberapa? Kolom kedua. Sedangkan 0 adalah elemen baris pertama, kolom ketiga. Sekarang kamu perhatikan. 4 berarti elemen baris kedua, kolom kedua. Negatif 2, elemen baris kedua, kolom pertama. Jadi sekali lagi, masing-masing anggota matriks ini adalah disebut dengan elemen-elemen matriks ya. Jadi sekali lagi, 1 adalah elemen baris pertama, kolom pertama, 3 elemen baris pertama, kolom kedua, 0 adalah elemen baris pertama, kolom ketiga, negatif 2 adalah elemen baris kedua, kolom pertama. Sedangkan 4 adalah elemen baris kedua, kolom kedua. 1 di sini adalah baris kedua, kolom ketiga. Bisa kalian pahami? Yang selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika syarat yang pertama, matriks A dan matriks B mempunyai ordo yang sama. Yang kedua, semua elemen yang seletak bernilai sama. Coba kamu perhatikan, misalkan Bu Fani punya matriks A
Di sini elemennya adalah 1, 2, 0, negatif 3, 4, 5. Kemudian Bu Fani punya matriks B. Di sini elemennya adalah 1, 2, 0, negatif 3, 4, 5. Kemudian Bu Fani punya matriks C di sini. Misalkan di sini 1, 1, 0, negatif 3, 4, 5. Coba kamu perhatikan sekarang. Matriks A berordo berapa? Banyaknya baris 1, 2, berarti matriks A adalah berordo 2 kali banyaknya kolom 1, 2, 3. 2 kali 3. Matriks B berordo 1, 2 kali kolomnya 1, 2, 3. Begitu juga dengan matriks C. Matriks C juga berordo, banyaknya baris adalah 2, banyaknya kolom adalah 3. Sekarang kamu lihat matriks A dan B. Apakah matriks A sama dengan matriks B? Kita lihat sekarang syarat yang pertama. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika ordonya sama. Ordonya sudah sama ya. Sama-sama mempunyai ordo 2 kali 3. Syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, semua elemen yang seletak bernilai sama. Elemen yang seletak, elemen baris pertama, kolom pertama adalah 1. Matriks B, elemen yang baris pertama, kolom pertama 1. Sama ya. Kemudian ini elemen baris pertama, kolom kedua adalah 2. Begitu juga dengan matriks B. Elemen baris pertama, kolom kedua adalah 2. Kemudian ini elemen baris pertama, kolom ketiga juga sama. Elemen baris kedua, kolom pertama sama, negatif 3. Elemen baris kedua, kolom kedua sama, 4. Elemen baris kedua, kolom ketiga juga sama, yaitu 5. Maka dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Kenapa? Karena dua syarat, syarat yang pertama dan syarat kedua terpenuhi. Sekarang kamu perhatikan matriks A. Apakah matriks A sama dengan matriks C? Sekarang kamu lihat. Syarat yang pertama adalah ordonya sama. Sama ya, ini ordonya sama. Sekarang syarat yang kedua, apakah semua elemen yang seletak bernilai sama? Kamu lihat sekarang, elemen baris pertama, kolom pertama sama-sama 1. Elemen baris pertama, kolom kedua, yang matriks A2, yang C adalah 1. Ada satu elemen saja yang tidak sama, meskipun elemen yang lain adalah sama, matriks ini dikatakan yaitu tidak sama. Matriks A tidak sama dengan matriks C. Bisa kamu pahami? Jadi sekali lagi dua matriks dikatakan sama jika syarat yang pertama ordonya sama dan syarat yang kedua semua elemen yang seletak bernilai sama. Coba sekarang perhatikan contoh dari Bu Fani. Bu Fani punya matriks A. Yang di sini elemen-elemennya adalah A, B, 2, 6, 1, F. Kemudian yang matriks B, 3, negatif 4, 2, 6, 1, negatif 5. Jika matriks A sama dengan B, nah di sini sudah diketahui matriks A sama dengan B. Berarti apa? Dua syarat tadi sudah terpenuhi,
yaitu ordonya sama, yaitu sama-sama ordo 2 kali 3, dan elemen-elemen yang seletak pasti sama. Kita disuruh menentukan nilai A dan B. Nah, coba sekarang ini. Elemen baris pertama kolom pertama tentunya akan sama dengan elemen baris pertama kolom pertama pada matriks B. Sehingga di sini A sama dengan berapa? Nah, kita temukan di situ A sama dengan 3. Kemudian yang B. Elemen baris pertama kolom kedua tentunya akan sama dengan elemen baris pertama kolom kedua pada matriks B. Berarti B sama dengan negatif 4. Dan ini sama ya, elemen baris pertama kolom ketiga sama-sama 2. Elemen baris kedua kolom pertama 6. Elemen baris kedua kolom kedua adalah 1. Sedangkan ini F. Berarti sama dengan berapa F-nya? F-nya adalah sama dengan negatif 5. Tapi kita di sini hanya suruh menentukan nilai A dan B. Berarti A-nya adalah 3, B-nya sama dengan negatif 4. Bisa kalian pahami? Sekarang saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Bu Fani punya matriks A. Elemennya adalah 2P dikurangi 1, 2Q tambah 3, 5, dan 7. Sedangkan matriks B 11, negatif 9, 2R tambah 1, 7. Jika matriks A sama dengan B, nah di sini diketahui matriks A sama dengan B. Maka tentunya syarat yang pertama dan syarat kedua adalah terpenuhi. Syarat yang pertama ordonya sama ya, 2 kali 3. Kemudian yang kedua adalah elemen-elemen yang seletak adalah sama. Sekarang kamu perhatikan. Elemen baris pertama, kolom pertama dari matriks A berapa? 2P dikurangi 1. Tentunya akan sama dengan elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Berarti sama dengan 11. Berarti di sini 2P sama dengan berapa? 11 ditambah 1. 2P sama dengan 12. P-nya adalah sama dengan 12 dibagi 2, yaitu sama dengan 6. P-nya ketemu 6. Sekarang kamu lihat baris pertama kolom kedua. Pada matriks A adalah 2Q ditambah 3. Tentu akan sama dengan matriks pada elemen matriks pada baris pertama kolom kedua pada matriks B, yaitu sama dengan negatif 9. 2Q berarti sama dengan berapa? Negatif 9 dikurangi 3. Berarti 2Q sama dengan negatif 12. Q-nya berarti sama dengan berapa? Negatif 12 dibagi 2, yaitu sama dengan negatif 6. Yang selanjutnya adalah baris kedua kolom pertama pada matriks A tentunya akan sama dengan elemen pada baris kedua kolom pertama pada matriks B. Ini ya. Berarti di situ kamu perhatikan 2R ditambah 1 akan sama dengan 5. Ya. Ini 2R tambah 1 akan sama dengan 5. Kita selesaikan, berarti 2R sama dengan 5 dikurangi 1. 2R sama dengan 4. R-nya adalah sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai P tambah Q tambah R. Jadi yang disuruh menentukan adalah nilai P tambah Q tambah R. Ya. Tadi sama dengan berapa P-nya? P-nya adalah 6, Q-nya adalah berapa? Negatif 6, R-nya adalah berapa? 2. Sehingga di sini sama dengan 6 tambah negatif 6, 0 tambah 2 adalah sama dengan 2.
Bisa kamu pahami? Nah, anak-anak, selanjutnya adalah transpose matriks. Apa yang disebut dengan transpose matriks? Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Coba kamu perhatikan, Bu Fani punya matriks A, B, C, D, E, F. Baris pertama, elemennya adalah A, B, C. Baris pertama akan menjadi kolom pertama, ya. Sedangkan baris kedua akan menjadi kolom kedua. Inilah yang disebut dengan transpose dari matriks A, yang dilambangkan dengan A, kemudian ada seperti pangkat ini ya. Seperti pangkat T, itu artinya adalah transpose dari matriks A. Jadi cukup kita menukarkan baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Bisa kalian pahami? Nah, contohnya kamu perhatikan, misalkan Bu Fani punya matriks negatif 4, 5, 7, 8, negatif 4, dan 1. Maka transpose dari matriks ini, misalkan ini matriksnya saya beri namakan matriks B, maka transpose dari matriks B itu adalah elemen pada baris pertama akan menjadi elemen pada kolom pertama. Negatif 4, 5, 7. Sedangkan elemen pada baris kedua akan menjadi elemen pada kolom kedua. 8, negatif 4, 1. Bisa kamu pahami? Misalkan Bu Fani punya matriks C, dia. Saya punya matriks C misalkan 1, 3, 2, 4, 0, 3, 5, 4, 1. Misalkan seperti ini. Maka C transpose elemen pada baris pertama akan menjadi elemen pada kolom pertama ya, berarti 1, 3, 2. Elemen pada baris kedua akan menjadi elemen pada kolom kedua, 4, 0, 3. Elemen pada baris ketiga akan menjadi elemen kolom ketiga, berarti 5, 4, 1. Bisa kalian pahami? Jadi sekali lagi bahwa transpose matriks adalah diperoleh dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Semoga dengan terangan tadi kalian bisa memahami dengan baik dan terus berlatih, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.